Haryadi. Kata dan luar. Ya. Coba. Bagus. Sekarang Diwa. Apa yang membuat kita bisa bergerak? Ya, bagus. Baiklah, di sini tujuan Ibu memberi pelajaran hari ini tentang organ gerak hewan dan pelajaran kita hari ini anak-anak adalah 1. Melalui pengamatan video pembelajaran tentang organ gerak hewan dan manusia, anak dapat menganalisis alat gerak hewan dan berenang. Ya. 2. Melalui pengamatan video pembelajaran tentang organ-organ hewan dan manusia, peserta didik dapat menganalisis alat gerak manusia dengan benar. 3. Melalui diskusi, peserta didik dapat menguraikan cara membentuk ide pokok bacaan secara percaya diri. 4. Melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat menentukan ide pokok setiap paragraf. 5. Melalui penugasan LKPD, peserta didik dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara utuh. Sekarang anak-anak kita bagikan 4 orang satu kelompok. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 nanti 1, 2, 3, 4. Kelompok 2 1, 2, 3, 4. Kelompok 3. Coba sekarang mundur yang kelompok ini. Mundur sedikit. Setelah itu nama kamu yang ada di kelompok, nama anak-anak yang ada di kelompok yang ini. Itu terdiri dari berapa tadi anak-anak? Ya 4. Ini namanya lembar kerja. Sekarang kamu tulis kelompok 1. Misalnya yang pertama isinya kelompok 1. Lihat anak. Ini. Sudah itu nama anggota kelompok. Kamu buat nama-nama kelompok. Terdiri dari 4 orang tadi. Ya, siapa nama di kelompok? Misalnya 1, 2, 3 tadi. Ya. Sekarang petunjuk untuk pengisian. 1. Bacalah lembar kerja dengan cermat. Kamu baca. 2. Kerjakan secara berkelompok. Kamu
pengembangannya apa? 2. Ide pokoknya apa? Kalimat pengembangannya apa? 4. Ini contohnya. Contoh untuk mengisi dalam paragraf. Misalnya, paragraf ke-1. Ya, contohnya. Ide pokok. Salah satu ciri dari nahwu buruk adalah bergerak. Kalimat pengembangan secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh manusia hidup. Berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembangan dari masing-masing paragraf. Sekarang anak-anak perhatikan percakapan Edo dan Pak Budi. Ya, sekarang anak-anak Sandi, Pak baca. Lucu ya, kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu? Ya. Sekarang coba Ibas sebagai Pak Budi. Benar, kelinci dapat bergerak untuk lincah karena ditutup oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Sekarang perhatikan video berikut. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali dari tema 1 subtema 1 mata materi IPA kompetensi dasar 3.1. Tapi sebelumnya perhatikan dulu gambar berikut ya. Gambar tadi adalah gambar dari orang maupun hewan yang sedang bergerak. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak dapat diartikan sebagai berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak. Apa saja sih fungsi organ gerak? Organ gerak dapat membuat kita berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, berenang, menggali, ataupun memanjat. Alat gerak juga dibedakan menjadi alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang tidak dapat bergerak dengan sendiri tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Sedangkan otot memiliki senyawa kimia yang membuat otot dapat bergerak dengan tulang bergerak. Berikut adalah macam-macam alat gerak pada hewan. Ada sayap, ada sirip atau ekor, otot perut, tungkai atau kaki depan. Bisakah kamu menemukan contoh hewan dari masing-masing alat geraknya? Pengelompokan hewan berdasarkan tulang belakang dapat dibedakan menjadi 2, vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang dan avertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang. Apa sih hewan vertebrata itu? Vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang, memiliki bagian tubuh yang berjenis kepala, leher, memiliki alat pencernaan lengkap, memiliki bentuk tubuh seperti surat. Berikut adalah contoh vertebrata. Nah, sekarang ada
sederhana, memiliki alat pencernaan yang masih sederhana, dan memiliki bentuk tubuh radial. Berikut adalah contoh dari hewan vertebrata. Nah, anak-anak, itu tadi materi kita hari ini. Kalau masih ada yang bingung, jangan takut. Setelah anak memperhatikan video tadi, sekarang itu akan memberi pertanyaan. 1. Apa yang dimaksud dengan gerak? Coba. Meloncat, Ya, Sandi. meloncat, berlari, menggali, memanjat, berenang. Coba sekarang satu lagi, guling. Apa yang dimaksud dengan gerak? Pindah tempat. Berpindah tempat. Apa lagi? Berpindah sisi. Ya. Benar sekali anak-anak, gerak adalah perpindahan. Yang dimaksud dengan gerak adalah perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagai atau seluruh bagian tubuh. Itu yang disebut dengan gerak. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan beberapa fungsi organ gerak. Coba sekarang di kelompok 2. Coba, apa Bagas? Otot. Ya, bagus. Sebutkan beberapa fungsi organ gerak. Coba sekali lagi, Bagas. Apa tadi? Berjalan, berlari, berenang, memanjat, melompat, kembali, dan lain-lain. Ya, bagus. Ayo. Jadi organ gerak adalah berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan sebagainya. Selanjutnya untuk soal nomor 3, alat gerak dibagi menjadi 2 macam. Sebutkan. Saya tahu. Ya, apa? Alat gerak pasif yaitu tulang dan alat gerak aktif yaitu otot. Ya. Alat gerak dibagi menjadi 2 macam. Alat gerak pasif yaitu tulang dan alat gerak aktif yaitu otot. Ayo, Bu. Sekarang anak-anak bacakanlah teks berikut. Untuk paragraf pertama, sekarang Ibu Mbak Dera. Mbak Dera. Bukan gerak manusia berjalan. Salah satu ciri dan prinsip hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan pindah tempat atau berubah posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak Berguna. berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Selanjutnya untuk paragraf yang selanjutnya. Sekarang Hanif. Ya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua
dua alat gerak ini bekerja sama dalam melakukan pergerakan bersama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Paragraf selanjutnya, paragraf ketiga. Coba sekarang Sandi. Tulang tersebut sebuah alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan seadanya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mengurangi tulang, maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat berbentuk alat bergerak yang sesungguhnya, walaupun merupakan alat gerak pasif. Akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem bergerak manusia dan hewan. Coba sekarang anak-anak, kamu perhatikan lembar kerja. Sekarang ibu akan memberikan contoh. Judul organ gerak manusia dan hewan terdiri dari atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pembuka. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok berada di awal paragraf. Di tengah paragraf ada akhir paragraf. Contoh, paragraf 1. Ide pokok. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembang. Secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembangan dari masing-masing paragraf untuk kamu menjawab di lembar kerja anak-anak. Sekarang coba kamu perhatikan. Sekarang kamu kerjakan secara berkelompok. Coba kerjakan. Sekarang ibu memberi contoh satu lagi. Perhatikan semuanya anak-anak. Masyarakat desa biasa melakukan kegiatan gotong royong pada musim panen padi. Mereka bekerja dengan giat dan cepat meskipun tidak diberi upah. Biaya yang dikeluarkan oleh pemilik lahan hanya perlu menyediakan makanan dan minuman. Ide pokok paragraf tersebut adalah Masyarakat desa biasa melakukan kegiatan gotong royong pada musim panen padi. ya, bagus. Coba anak-anak sekarang perhatikan lembar kerjanya. Untuk yang kedua, coba perhatikan. Coba. Paragraf kedua, ide pokok apa? Kalimat pengembangannya apa? Paragraf ketiga, ide pokoknya apa? Kalimat pengembangannya apa? Yang keempat, ide pokoknya apa? Kalimat pengembangannya apa? Yang kelima, ide pokoknya apa? Kalimat pengembangannya apa? Untuk lembar yang kedua, kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Organ gerak terdiri dari atas 2 macam. Kamu jawab ya. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Apa? Tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Isi. Sekarang kerja
kelompok 1 membaca paragraf yang kedua. Mulai. Mulai. Baca. Sekarang kelompok 1 mewakili untuk membaca dari paragraf kedua. Di pokok nomor 1, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat selanjutnya organ gerak. Kalimat pengembang organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, dan memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Sekarang kelompok 2 membaca paragraf yang ketiga. Mbak berwakili dari kelompok 2. Bagas. Ya, Ibas. Ayo. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki pokoknya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kalimatnya alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Sekarang tepuk tangannya semuanya. Yang terakhir mewakili dari kelompok 3. Mbak Sandi. Kita pokok tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan dirinya sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat berbentuk alat penggerak yang sesungguhnya. Mbak tepuk tangan sekarang. Mbak sekarang perhatikan untuk kesimpulan pelajaran pada hari ini. Mbak semuanya perhatikan. Kesimpulan, organ gerak adalah suatu alat yang memiliki fungsi untuk melakukan suatu perpindahan tempat. Organ gerak terbagi 2, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Ide pokok bacaan adalah gagasan utama dari sebuah teks bacaan. Ide pokok biasanya juga disebut dengan gagasan pokok atau utama, pikiran utama atau pokok pikiran. Dalam sebuah paragraf hanya ada satu ide pokok, di mana ide pokok ini berada pada kalimat utama dan paragraf tersebut. Letak ide pokok biasanya terdapat pada awal atau akhir paragraf. Tetapi ada juga yang terletak di tengah paragraf. Mengerti anak-anak? Untuk mengetahui itu kemampuan pengetahuan kamu, Ibu akan memberikan gambar evaluasi untuk mengetahui tingkat kemampuan anak-anak. Dan untuk kamu sendiri tidak boleh ngetek per individu. Sekarang Ibu bagikan.
untuk pelajaran hari ini